Jadi AI Google sekarang semakin canggih dalam memantau bisnis, toko, depot, restoran, warung kopi, ataupun hidup Anda. Gimana ceritanya? Simak fakta berikut ini. Halo semuanya, kembali lagi di channel Kosa Fakta dengan saya Adi Wijaya. Jadi dunia yang kita hidupi sekarang sudah semakin transparan, semakin up to date, dan semakin aktual. Kira-kira kenapa ya? Bahkan sejak COVID-19 pandemi kemarin, seharusnya dunia ini semakin tidak pasti, semakin tertutup, dan semakin tidak menentu. Kita tahu banyak hal yang terjadi seperti PSBB, PPKM, WFH, lockdown yang membuat ketidakpastian demi ketidakpastian dan penutupan demi penutupan. Semua menjadi semakin tertutup, semua semakin tidak ketahuan. Nah, tetapi justru kenapa sekarang dunia ini semakin transparan? Salah satunya karena beberapa pihak, organisasi ataupun perusahaan yang tidak berhenti untuk berinovasi seperti Google ini. Jadi sejak pandemi COVID-19 kemarin, banyak toko, usaha, depot yang bukanya berubah-ubah secara random karena harus mengikuti aturan yang berlaku, pembatasan-pembatasan dari pemerintah yang berlaku di setiap wilayah yang berbeda-beda akan membuat jam buka atau business hours daripada toko atau usaha tersebut menjadi berubah-ubah. Nah, inilah hal yang dimanfaatkan Google untuk membuat dirinya atau robotnya jauh lebih canggih dari yang dulu. Jadi, toko yang dulu bukannya jam 9 sampai jam 5. Oleh karena PPKM, mungkin harus berubah jamnya. Banyak hal seperti ini terjadi nggak cuma di satu jenis bisnis saja, tetapi di banyak jenis industri bisnis. Nah, Google punya satu cara untuk membuat algoritma robot AI-nya jauh lebih canggih dalam memantau hidup Anda. Ada 5 poin yang digunakan oleh Google dalam hal ini. Nah, yang pertama adalah business hours of nearby shops atau jam buka bisnis usaha toko di sekitar bisnis tersebut yang sedang dianalisa. Jadi ketika Anda punya satu toko misalnya, katakanlah toko kelontong, di sekitarnya ada toko-toko lain tentunya, atau mungkin toko yang nggak sejenis bisnisnya dengan toko Anda. Tetapi Google bisa menganalisa, ketika toko Anda tutup, kenapa di sebelah-sebelahnya sedang buka semua? Berarti ada keanehan, mungkin ada suatu kesalahan data yang kurang akurat di sana, dan Google memasukkan ini ke dalam algoritma mereka. Tentunya ini nggak cuma satu-satunya, karena bisa saja memang toko Anda benar-benar tutup karena saudara Anda sedang kondangan. Jadi ada 4 poin lain yang Google gunakan, yaitu adalah Google Street View Image of Storefront atau tampak depan toko atau usaha Anda. Ketika toko Anda dikatakan sedang tutup di dalam data Google, tetapi kenapa ya di Google View-nya toko Anda sedang buka, lampunya sedang menyala, dan pintu toko sedang terbuka. Nah, ini akan menjadi analisa dan suatu pertimbangan bagi Google untuk mengupdate data Anda. Kita kan tahu ya, Google itu adalah rajanya CCTV di dunia karena mereka bisa memantau seluruh penghujung dunia bahkan sampai kampung atau gang kecil kita mungkin. Yang ketiga, poster penanda jam buka yang ditempel di depan jendela toko. Biasanya kita tahu banyak toko menempel jam penanda jam buka, misalnya jam berapa sampai jam berapa. Ini juga bisa di-scan oleh kecanggihan teknologi Google yang dijadikan menjadi suatu data atau teks yang nantinya juga menentukan algoritma mereka dalam menentukan data yang lebih akurat. Yang keempat, yaitu adalah business owner personal data input. Jika Anda seorang pemilik usaha, pemilik toko, ataupun manajer suatu toko, Anda tentunya bisa menginput data dengan cara login ke account bisnis tersebut dan menginput sendiri jam berapa Anda buka dan tutup. Ini juga menjadi suatu pertimbangan untuk Google dalam menghitung algoritma data yang lebih akurat tadi. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah Google Users Visitors. Jadi kita tahu hampir kita semua mungkin ya menggunakan layanan Google. Entah itu Google Maps, Gmail, Google Website atau apapun itu. Kita seringkali menggunakannya dan Google sebetulnya bisa menganalisa kita sedang berada di mana. Nah, ketika suatu toko dikatakan sedang tutup, nah padahal banyak sekali Google user yang sedang berada di dalam toko tersebut, berarti Google mendeteksi suatu keeroran atau kesalahan dalam data tersebut. Google akan mengupdate-nya dengan 5 data yang lain tadi, dijadikan suatu rumus dan akhirnya Google berhasil memformulasikan bahwa toko tersebut punya jam buka yang lebih akurat lagi. Nah, jadi sekarang semua data itu semakin aktual dan semakin terlihat, semakin transparan. Sehingga kita tidak bisa lagi menutup-nutupi. Sehingga apa sih yang bisa kita pelajari atau kita petik daripada fakta barusan?
Tentunya kita sekarang hidup di dalam dunia yang semakin transparan, semakin kelihatan dan kita tidak bisa lagi bersembunyi di balik Google ataupun teknologi-teknologi yang lain. Jadi ketika kita adalah suatu usaha yang buruk, kita akan terlihat semakin buruk. Jika kita adalah usaha atau pekerja yang baik, kita akan semakin terlihat lebih baik lagi dengan adanya dunia yang semakin transparan ini. Karena apapun yang kita lakukan, banyak orang mengetahuinya. Jika Google mengetahuinya, tentunya Google adalah publik dan orang akan semakin tahu apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itu semuanya tidak bisa ditutupi lagi. Jadi kita harus lebih berhati-hati di dalam kita mengambil suatu keputusan. Nah, yang terakhir, uncertainty creates certainty. Jadi ketidakpastian justru membuat suatu kepastian yang baru. Kita kan tahu kemarin pandemi COVID-19 itu adalah suatu era ketidakpastian yang sangat menggoncangkan dunia. Kecemasan dan ketakutan ada di mana-mana karena dunia serba tidak pasti. Nah, justru inilah yang dimanfaatkan oleh Google untuk titik learning mereka. Point learning mereka di sini adalah mereka berusaha untuk mengimprove diri mereka, membuat algoritma, membuat AI, robot yang jauh lebih canggih lagi dalam mendeteksi suatu data, di dalam mendeteksi suatu informasi agar bisa menjadi lebih akurat, lebih aktual, lebih up to date, dan lebih relevan di dalam dunia ini yang bisa kita gunakan dan tentunya bermanfaat bagi lebih banyak orang. Oke, jadi apa yang bisa kita simpulkan untuk practicality dalam hidup kita, dalam bisnis kita, tentunya Anda yang lebih tahu. Saya hanya menyajikan fakta ini, semoga bisa bermanfaat. Kalau Anda punya komen, opini, ataupun masukan dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa, keep learning.